anak-anak kelas 3, apa kabar kalian hari ini? Ibu Guru harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari muatan PPKN tema 6 subtema keempat dengan materi menghemat energi. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Ya, kita langsung masuk ke materinya ya. Menghemat energi sebagai pengamalan sila kelima Pancasila. Menghemat energi adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Menghemat energi dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Penghematan energi penting dilakukan agar sumber energi tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan energi serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa saja sih contoh-contoh sikap menghemat energi? Yang pertama, anak-anak dapat mematikan lampu di siang hari. Yang kedua, mematikan AC atau kipas saat tidak digunakan. Yang ketiga, mematikan TV saat tidak ditonton. Yang keempat, menggunakan alat elektronik ketika dibutuhkan saja. Yang kelima, mematikan keran air ketika sudah tidak digunakan. Nah, perlu anak-anak ketahui ternyata ada perilaku hemat dan ada juga perilaku boros energi. Perilaku boros merupakan perilaku tercela. Seorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli terhadap orang lain dan alam yang kita tempati. Nah, berikut ini adalah contoh sikap boros energi dan saran untuk perbaikannya. Yang pertama, membiarkan televisi menyala ketika tidak ditonton. Jadi saran perbaikannya mematikan televisi ketika acara sudah selesai ditonton. Yang kedua, bermain mainan yang menggunakan energi listrik. Jadi sarannya adalah bermain mainan yang tidak menggunakan energi listrik. Yang ketiga, menyalakan semua lampu secara bersamaan. Jadi saran perbaikannya adalah menyalakan lampu yang diperlukan saja. Yang keempat, menggunakan alat komunikasi elektronik sepanjang hari. Jadi saran perbaikannya adalah menggunakan alat komunikasi elektronik ketika diperlukan saja. Yang kelima, membiarkan keran air menyala ketika tidak digunakan. Jadi saran perbaikannya adalah mematikan keran air ketika sudah tidak digunakan. Nah, itu adalah contoh sikap boros energi dan saran-saran untuk perbaikannya ya. Kira-kira anak-anak termasuk anak-anak yang memiliki sikap boros energi atau hemat energi? Ayo coba jujur. Nah, selanjutnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang akan memberikan dampak yang baik. Misalnya, cadangan energi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ketika apa? Ketika kita melaksanakan kewajiban kita untuk menghemat energi. Namun, kita sebagai masyarakat harus lebih peduli terhadap lingkungan. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penggunaan energi dapat dilakukan di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, di sini ada contoh hak dan kewajiban. Misalnya hak mengkonsumsi air bersih. Jadi kewajiban kita adalah mengkonsumsi air sesuai kebutuhan dan menghabiskan air minum yang telah diambil. Jadi kita mengkonsumsi air bersihnya sesuai kebutuhan kita dan kita tidak boleh membuang-buang air bersihnya ya anak-anak. Contoh selanjutnya adalah hak menggunakan air. Jadi kewajiban kita adalah mematikan keran air ketika selesai digunakan.
Contoh lainnya, hak terhindar dari sampah yang mengotori lingkungan. Jadi kewajiban kita apa? Ya, betul, menjaga lingkungan agar selalu bersih dan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya adalah hak mendapatkan udara yang bersih. Jadi kewajiban kita adalah merawat tanaman atau pepohonan dengan baik. Kemudian kita harus menjaga lingkungan dari sampah. Dengan apa anak-anak? Dengan cara kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah contoh-contoh hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang ya anak-anak. Karena apa? Bila pelaksanaan hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang, itu akan memberikan dampak yang baik bagi kita dan juga bagi lingkungan. Selanjutnya adalah penghematan energi. Di sini juga ada hak dan kewajiban kita dalam melakukan penghematan energi. Hak yang pertama, mendapatkan energi untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah mengkonsumsi air bersih, menggunakan air untuk mandi, dan mencuci pakaian atau mencuci tangan. Jadi kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah menggunakan energi sesuai kebutuhan. Yang kedua, hak kita untuk menikmati lingkungan yang bersih dan asri. Jadi kewajiban kita apa anak-anak? Ya, betul, kewajiban kita adalah menjaga lingkungan untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban untuk selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Kemudian, hak selanjutnya adalah bebas menggunakan energi apa saja seperti listrik, air, dan bahan bakar minyak. Kewajiban kita apa anak-anak? Ya, kewajiban kita adalah menghemat penggunaan energi dan menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya adalah hak menggunakan energi di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, dan di tempat umum. Jadi kewajiban kita adalah menggunakan energi sesuai kebutuhan dan mendahulukan penggunaan alat tanpa listrik. Hak menggunakan energi kapan saja. Jadi kewajiban kita adalah menghemat penggunaan energi. Kemudian hak selanjutnya adalah menggunakan peralatan elektronik. Dan yang menjadi kewajiban kita adalah mematikan peralatan elektronik ketika sudah tidak digunakan. Dan yang terakhir yaitu membayar rekening atau pajak listrik. Nah, itu adalah hak dan kewajiban kita dalam melakukan penghematan energi anak-anak. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban yang telah dilakukan terkait pemanfaatan energi. Menggunakan energi seperlunya merupakan kewajiban kita. Kewajiban menghemat energi dapat dilaksanakan di rumah, di sekolah, maupun di tempat lainnya. Contohnya adalah misalnya di rumah ketika kita sudah selesai menonton, kita dapat mematikan televisi. Kemudian ketika lampunya sudah tidak digunakan atau ketika sudah cukup cahaya dari pancaran sinar matahari, lampunya juga kita matikan. Contoh lainnya ketika anak-anak sudah merasa adem atau sudah merasa cukup segar, kipas angin atau AC-nya dapat dimatikan. Nah, itu merupakan contoh-contoh kewajiban kita dalam menghemat energi anak-anak. Dengan menggunakan energi secara bijak, kita akan mendapatkan hak untuk menggunakan energi. Hak yang dapat kita peroleh seperti memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian. Selanjutnya adalah mengkonsumsi hasil tanaman dan menggunakan lampu listrik untuk penerangan. Jadi ketika kita telah melaksanakan kewajiban kita dengan baik, kita juga boleh memperoleh apa yang menjadi hak kita ya anak-anak. Selanjutnya adalah kerjasama untuk menghemat energi. Kerjasama adalah kegiatan saat dua orang atau suatu kelompok bekerja bersama-sama untuk memenuhi tujuan bersama. Kerjasama dan kekompakan dibutuhkan dalam upaya menghemat energi. Kerjasama menghemat energi dilakukan
untuk kelestarian sumber energi. Kerjasama harus didorong oleh sikap kebersamaan antar anggota masyarakat. Contohnya saat bekerja sama, saat kerja bakti untuk menjaga kelestarian air di lingkungan. Misalnya kita melakukan kegiatan reboisasi bersama keluarga kita atau bersama tetangga kita. Untuk apa anak-anak? Untuk menjaga kelestarian air di lingkungan kita, terutama air tanah ya anak-anak. Maksudnya adalah air yang tersimpan di dalam tanah. Selain kita dapat menjaga kelestarian air di lingkungan kita, ternyata dengan kita melakukan kerja bakti untuk reboisasi atau penanaman kembali hutan yang telah gundul, kita juga dapat membuat lingkungan kita menjadi lebih asri dan lebih indah. Selain itu, lingkungan kita juga menjadi lebih sejuk bila kita melakukan reboisasi atau kita melakukan penanaman pohon. Menghemat energi merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama. Menggunakan energi yang terdapat dalam lingkungan merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang. Jika semua warga masyarakat bersama-sama berupaya menghemat energi, maka akan semakin banyak energi yang dapat dihemat. Oleh karena itu, kita perlu atau kita harus bekerja sama dalam menghemat energi. Sehingga apa? Sehingga persediaan energi tetap tersedia dan dapat kita gunakan di masa yang akan datang. Ya, sekian dulu materi yang Ibu Guru sampaikan. Kalau ada materi yang anak-anak belum mengerti, anak-anak boleh bertanya langsung ke guru atau anak-anak boleh membacanya pada buku pena. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu Guru harap anak-anak selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Salam sehat, salam DigiTM.